Kalau yang dialami Mbak Stevi ini menurut saya teluh yang mengirimkan suatu benda. Tapi di sini, mohon maaf, di sini akan saya tegaskan dulu. Mungkin benda itu sudah tertanam kurang lebih mungkin perabaan, ya ini perabaan. Mungkin 5 tahun yang lalu lah. Kalau dibilang mungkin di 5 tahun yang lalu ada hal santet yang mengenai yang ingin, istilahnya orang Jawa mengatakan rahpati. Karena kalau bahasa Sunda Ki Haji itu diganggayong. Diganggayong itu artinya dikasih penyakit yang lama-kelamaan yang akhirnya mati supaya tidak ketahuan bahwa itu disantet. Seolah-olah penyakit. Sebetulnya itu santet yang mematikan, tapi dibuat lama. Kalau saya lihat antara dua, kalau tidak paku itu seperti tulang. Perbincangan tentang santet masih sangat riuh di sosial media. Mengiringi kepergian Stevi Agnesia, video-video lama pengakuan ibu 3 anak ini bahwa dirinya disantet orang juga terus diedarkan dari satu akun ke akun lainnya. Secara terus terang, Stevi mengungkapkan peristiwa dirinya dikirimi ilmu hitam yang konon tujuannya memang untuk menghabisi nyawanya. Tapi benarkah Stevi disantet? Lalu benda asing apakah yang ditemukan di dalam tubuhnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Geger isu santet yang mengiringi kepergian Stevi Agnesia masih menjadi perbincangan publik. Perempuan kelahiran 15 Agustus 1991 itu menghembuskan nafas terakhir pada Kamis malam 21 Maret 2024. Kepergian ibu 3 anak ini semakin menarik perhatian oleh sebab banyak beredar video pengakuannya bahwa ia dikirimi santet bahkan sejak 4 tahun yang lalu. Maka berikut ini telisik para ahli kebatinan tentang kemungkinan mantan istri Samuel Rizal ini disantet orang. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Kalau yang dialami Mbak Stevi ini lebih ke menurut saya teluh yang mengirimkan suatu benda. Tapi di sini, mohon maaf, di sini akan saya tegaskan dulu. Mungkin benda itu sudah tertanam kurang lebih mungkin perabaan, ya ini perabaan. Mungkin 5 tahun yang lalu lah. Kalau dibilang mungkin di 5 tahun yang lalu ada hal santet yang mengenai yang ingin, istilahnya orang Jawa mengatakan rahpati. Mungkin di era yang dulu, di tahun-tahun yang kemarin, beliau mengalami sakit yang tidak wajar karena adanya benda asing yang masuk di dalam tubuhnya. Di situ kita tidak membahas almarhum lagi ya, tapi kita membahas kinerja santet, kenapa kok bisa masuk ke dalam tubuh. Sebagai ahli supranatural, Ki Arjuno melihat bukan santet yang menjadi penyebab kepergian Stevi. Santet hanya sebagai pemicu, sebab ada energi yang masih tertinggal dari kiriman santet di masa lalu.
Energi itulah yang kemudian menyebabkan tumbuh penyakit medis yang gagal disembuhkan. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Meninggalnya beliau ini sudah bukan lagi ada hubungannya tentang dunia santet ya. Itu hanyalah efek-efek energi yang masih tertinggal. Tapi di sini menurut kacamata batin saya, Mbak Stevi ini meninggalnya karena penyakit, bukan karena ilmu hitam, teluh, tenun, santet yang dibilang orang A, B, C, D, E, F, G itu tidak benar. Di sini saya hanya melihat bahwasannya beliau memang meninggal karena sakit medis. Memang cara kerja santet bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, menggerogoti tubuh agar tidak kentara sebagai ilmu hitam yang sangat jahat, selain tujuannya untuk menyakiti seseorang dalam waktu yang panjang. Pengiriman santet juga butuh proses yang tidak sebentar. Ritual-ritual yang dilakukan harus melewati sejumlah fase agar manjur. Itu bukan surapan. Kita di sini memang kita harus meritualkan kurang lebih 40 hari sampai dengan 41 hari. Benda itu kita tanam di dalam makam. Setelah kita tanam dalam makam, dengan sekian waktu baru benda itu bisa kita kirimkan melalui angin, melalui air, melalui apa aja, benda apapun bisa. Tapi ya itu tadi penjelasan yang pertama tadi, menuai proses yang cukup panjang. Tidak seperti orang mengatakan, wah ini saya kirim dulu, hari ini kamu mutah paku, kamu mutah beling, kamu mutah ini itu. Tidak seperti itu, bukan kayak yang di film-film. Karena kalau bahasa Sunda Ki Haji itu diganggayong. Diganggayong itu artinya dikasih pelajaran ataupun dikasih penyakit yang lama-kelamaan yang akhirnya mati supaya tidak ketahuan bahwa itu disantet. Seolah-olah penyakit. Sebetulnya itu santet yang mematikan, tapi dibuat lama. Kiriman santet itu sudah lama. Cuman mengendap. Mengendap itu yang akhirnya yang dari tadinya non medis menjadi medis. Karena sudah masuk ke dalam tubuh ataupun perut almarhum. Ya, dari santet karena kuatnya persaingan di usaha si almarhum tersebut. Kayak saya sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tadi gue nanya suaminya, nggak ada penyakitnya. 4 hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya, Ya banyak sih gosipnya begini beredar. Cuman aku ya lillahi ta'ala aja ya Bu ya. Kita kan nggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang yang kita anggap baik ternyata dia jahat. Yang kita anggap jahat ternyata dia baik gitu. Gitu kan? Kita kan nggak tahu. Ya semua teman kesini teman kesana teman, aku jadi pusing jawabnya gitu, banyak yang nanya-nanya di ini banyak, aku nggak mau jawab gitu kan karena ini kan belum, ini kok soal Allah. Stevi artis yang baik, tidak pernah memilih orang dia siapa dan itu siapa, dia tidak memilih dan dia tidak sombong. Munculnya dugaan terkena santet semakin besar setelah ditemukan benda-benda asing di dalam tubuh Stevi. Menurut Ki Haji, sesuatu yang tak wajar yang terekam dalam foto ronsen di tubuh Stevi bisa saja berwujud potongan tulang yang sangat berbahaya dan sifatnya mematikan. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter. Tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Kalau saya lihat antara dua, kalau tidak paku itu seperti tulang yang bersarang ataupun
yang masuk dalam perutnya si Step itu. Ya karena kalau benda asing masuk ke dalam organ tubuh apalagi sampai ke perut, ya namanya juga santet, pasti akan mematikan. Akan membuat seseorang lumpuh dari segala-galanya yang bisa mengakibatkan sampai akhirnya kematian. Semoga Steffi ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa kira-kira orang yang mengirimkan santet itu? Mungkinkah karena ada persaingan bisnis? Jadi dengan perbarengannya dia punya bisnis, ya kan? Nah itu ada persaingan yang pada akhirnya katakanlah ada yang jahat, sentimen ataupun kesel. Karena kita lihat ada beberapa video ya ataupun foto hasil diagnosa dari dokter itu kan ada benda asing atau benda aneh ya di dalam perutnya. Itu bisa terjadi karena memang lingkaran tersebut kan orang pengusaha semua yang mana persaingan. Ya nggak jauh lah dari orang-orang sekeliling intinya. Orang-orang sekeliling dan ada niat jahat untuk menghancurkan. Alhamdulillah aku udah tahu orangnya, karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya gak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang gak wajar. Setiap aku ada masalah dengan siapapun, itu tuh yang aku harus tegaskan. Berarti kan dia psikopat. Setiap aku punya masalah sama siapapun, dia pasti akan komen atau dia akan nimbrung untuk membahas aku. Pas kemarin masalah yang katanya produk aku gak Bepom padahal sudah Bepom semua, itu dia ikut-ikutan loh guys. Padahal dia jualan produk gak ada yang Bepom, masih ada yang gak ada Bepom 2, kalian boleh cek deh. Jadi itu kenapa? Pasti karena penyakit hati dan sudah psikopat kan guys, sampai mau membunuh orang dengan cara santet. Isu tentang santet seperti terus mengiringi kepergian Steffi. Apalagi dalam sejumlah video yang diposting di akun sosmednya, ibu 3 anak itu memang mengaku disantet. Tapi seperti apa sesungguhnya perkembangan santet di Indonesia? Mungkinkah santet paling sakti berasal dari masyarakat Osing di Banyuwangi? Benarkah pemahaman tentang santet mengalami pergeseran sehingga bermakna negatif?